Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas B21 Akademi Farmasi Yamasi Makassar akan memaparkan materi kami yaitu fitofarmaka. Pertama-tama, kenalkan saya Nurhalisa Rusdin, Saya Nur Aziza, Saya Nobila Desya Andasari. Saya Nurholis. Saya Muhammad Abrar Saputra. Dan saya Karisma. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Salah satu faktor yang memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan penyembuhan dari suatu penyakit serta pemulihan kesehatan adalah obat. Penggunaan obat dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam jangka waktu panjang, perlu dipertimbangkan antara manfaat yang diberikan dan resiko yang mungkin dapat ditimbulkan. Tumbuhan sebagai sumber obat-obatan dapat dijadikan alternatif dari penggunaan obat sintetik yang banyak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Obat tradisional menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246 Menkes per 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau gelenik, atau campuran bahan tersebut secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Fitofarmaka menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 760 Menkes per 9 Tahun 1992 merupakan jenis obat tradisional yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar dan khasiatnya telah dibuktikan melalui uji klinis. Produk fitofarmaka memiliki kualitas dan keamanan yang paling terbaik dibanding obat herbal terstandar maupun jamu, disebabkan oleh proses penelitiannya yang begitu panjang hingga uji klinis yang detail. Pada manusia, menjadikan fitofarmaka memiliki kesetaraan dengan obat disebut clinical evidence dan dapat diresepkan oleh dokter nantinya. Obat herbal dapat dikatakan fitofarmaka apabila memenuhi kriteria. Yang pertama, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua, klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik pada hewan dan uji klinik pada manusia. Yang ketiga, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Yang keempat, telah dilakukan standarisasi bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Selanjutnya, bentuk-bentuk sediaan fitofarmaka. Yang pertama, sirup, contoh obatnya Stimonosirup. Yang kedua, tablet, contoh obatnya Nodiar tablet. Kapsul, contoh obatnya yang pertama Tensigar, yang kedua Vivalbumin Plus, yang ketiga Stimunoforte, yang keempat Sigra, yang kelima Inlasin, yang keenam Reumaner, yang ketujuh Diabetadex. Cara produksi sirup. Yang pertama, alur proses pembuatan sirup. Dilakukan penimbangan, setelah ditimbang melakukan pencampuran atau mixing. Setelah di-mixing, melakukan filtrasi atau penyaringan. Pada saat proses melakukan filtrasi, dicek IPC-nya, yaitu organoleptisnya, kadar zat aktif, pH-nya, BJJ dengan viskositasnya. Setelah itu melakukan pengisian dan penutupan botol atau filling dan cropping. Pada saat langkah tersebut melakukan cek IPC dengan melihat penampilan, kebocoran, dan volume pada botol tersebut. Setelah hal tersebut semua dilakukan labeling. Setelah di labeling, kita melakukan cek IPC lagi dengan melihat penampilan, kelengkapan, dan penandaan. Pada labeling, kita melakukan pengemasan sekunder. Di bagian pengemasan sekunder, kita melihat penampilannya, kelengkapannya, penandaannya. Langsung kita bawa ke gudang obat jadi setelahnya. Ya, cara produksi kapsul. Pada kapsul ada dua yang digunakan. Yang pertama directing filling, yang kedua granulasi. Yang pertama kita melakukan penimbangan. Di bagian directive filling, kita langsung mengayaknya. Setelah diayak, kita campurkan. Kalau di bagian granulasi, kita melakukan pencampuran
granulasi, pengayakan. Setelah itu di pengeringan. Di bagian pengeringan kita melakukan tes IPC, yaitu kadar airnya. Kita cek kadar airnya. Setelah itu diayak, lalu dicampurkan. Pada saat pencampuran kita harus melihat kadar zat aktifnya, apakah dia sesuai dengan kegunaan atau tidak. Setelah itu kita melakukan pengisian. Di bagian pengisian kita melakukan IPC, tes IPC lagi dengan keseragaman bobot, waktu hancurnya. Setelah itu kita polishing. Setelah di bagian polishing kita melakukan pengemasan primer. Nah, di bagian pengemasan primer kita melihat uji kebocoran strip, penandaan, dan penampilan. Setelah itu kita melakukan pengemasan sekunder. Di bagian pengemasan sekunder, sebelum kita menjadikan obat jadi, kita lihat penampilan, kelengkapan, dan penandaannya lagi. Oke, selanjutnya cara produksi tablet. Dalam cara produksi tablet kita melakukan 3 cara, yaitu cetak langsung, granulasi kering, dengan granulasi basah. Ya, pada metode cetak langsung kita melakukan penimbangan, pengayakan, pencampuran akhir. Pada metode granulasi kering, penimbangan, pencampuran awal, slugging, pengayaan kering, dan pencampuran akhir. Pada metode granulasi basah kita melakukan penimbangan, pencampuran awal, melakukan granulasi basah, pengayakan basah, pengeringan granul. Sebelum melakukan pengayakan kering, kita melakukan cek IPC LOD. Pada saat itu kita melakukan pencampuran akhir. Ya, setelah semuanya dilakukan pencampuran akhir, kita melihat homogenitasnya. Setelah semuanya telah terhomogenitas, kita langsung melakukan pencetakan tablet. Sebelum itu kita melakukan karantina dengan mengecek IPC-nya, yaitu pemeriannya, diameter, viabilitas, keseragaman bobot, waktu hancur tabletnya, ketebalan, kekerasan, disolusi, dengan kadar zat berkhasiatnya. Setelah itu kita melakukan pengemasan. Pada pengemasan kita melakukan finish pack analysis. Langsung setelah semuanya dilakukan, kita memberikan kepada gedung obat jadi. Ya, sekian dan terima kasih. Selanjutnya ada cara pengujian mutu pada produk fitofarmaka. Yang pertama ada uji praklinik. Pada uji praklinik terdapat pengujian toksisitas. Pada pengujian toksisitas terbagi atas uji toksisitas akut, uji toksisitas subkronik, uji toksisitas kronik, dan uji toksisitas khusus. Pada pengujian farmakologi ini untuk melihat efek atau khasiat senyawa pada produk, dengan kata lain untuk membuktikan klaim khasiatnya. Uji praklinik ini merupakan pertimbangan dalam melakukan uji klinik. Jika memang terbukti bahwa jamu itu aman dan berkhasiat di hewan uji, maka jamu itu dapat menjadi obat herbal terstandar. Selanjutnya, uji klinik. Uji klinik adalah pengujian pada subjek manusia yang dimaksudkan untuk menemukan atau memastikan efek klinik, farmakologik, dan atau farmakodinamik lainnya dari produk yang diteliti, dan atau mengidentifikasi setiap reaksi yang tidak diinginkan terhadap produk yang diteliti, dan atau untuk mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari produk yang diteliti dengan tujuan untuk memastikan keamanan dan atau efektivitasnya. Pada uji klinik terdiri 4 fase. Yang fase pertama itu untuk mengetahui efek dan farmakokinetik dan dilakukan pada sukarelawan sehat. Fase kedua diberikan pada orang yang sakit sesuai klaim obat, dilakukan pada pasien dalam jumlah terbatas tanpa pembanding. Fase ketiga, uji klinik definitif untuk mengetahui kedudukan sampel dibanding dengan obat standar. Dan fase terakhir atau fase keempat itu post marketing surveillance atau pasca pemasaran. Baik, selanjutnya itu penandaan kemasan. Contoh kemasannya yaitu Stimuno Forte. Yang pertama itu penandaan kemasannya yaitu label halal MUI. Kedua, logo fitofarmaka. Ketiga, nama dagang. Keempat, label uji klinis.
Penandaan produk pada stimono bagian belakangnya yaitu pertama komposisi, nama pabrik, kontraindikasi, interaksi obat, dosis atau aturan pakai, dan yang terakhir itu nomor registrasi BPOM. Baiklah, saya akan melanjutkan materi penandaan logo fitofarmaka. Bentuk lingkaran melambangkan sebuah proses, juga sebuah tanda untuk menyatakan aman. Warna hijau dan kuning merupakan perwujudan kekayaan sumber daya alam Indonesia atau keanekaragaman hayati. Stilisasi jari-jari daun yang kemudian membentuk bintang melambangkan serangkaian proses yang cukup kompleks dalam pembuatan fitofarmaka, seperti uji laboratorium, toksisitas, uji praklinis, dan klinis. Masuk pada materi alur registrasi. Yang pertama, registrasi akun perusahaan, di mana di sini mencangkup user ID dan password. Berikutnya, registrasi produk terbagi menjadi dua, yaitu praregistrasi atau hasil praregistrasi atau yang biasa disingkat dengan HPR, dan yang kedua registrasi, di mana mencangkup nomor izin edar atau NI dan 2D barcode secara elektronik. Selanjutnya, nomor registrasi. Untuk obat tradisional, nomor registrasi terdiri dari kode huruf dan 9 angka. Contohnya seperti POM, FF, digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Digit 1 dan kedua membedakan nama obat tradisional, seperti FF atau fitofarmaka. Digit 3 dan 4 merupakan tahun didaftarkannya obat tradisional tersebut di Kemenkes RI. Digit kelima merupakan bentuk usaha pembuat obat tradisional tersebut, seperti 1. Pabrik, 2. Pabrik jamu, 3. Perusahaan farmasi. Digit keenam menunjukkan bentuk sediaan obat tradisional, seperti lanjangan, serbuk, pil, granul, boli, dan lain-lain. Hingga ke-9 bentuk lain seperti dupa, ratus, dan permen. Digit 7, 8, 9, dan 10 menunjukkan nomor urut jenis produk yang terdaftar. Digit 11 menunjukkan jenis atau macam kemasan volume, seperti jika 1 15 mili, 2 30 mili, 3 45 mili. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi kami, yaitu fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah distandarisasi, status keamanan dan khasiatnya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji klinik. Fitofarmaka merupakan golongan obat tradisional yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena bahan baku, proses pembuatan dan produk jadinya telah terstandarisasi serta khasiat dan keamanannya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik dan uji klinik. Itulah tadi pemaparan dari materi kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat.